Nah, silakan masuk. Pastikan kendaraan Anda terkunci rapat sebelum Anda meninggalkan. goyang-goyang begini. nah ini masih di Kelapa Gading. Saya menemui kawan saya yang lama di Eropa, sekarang pulang ke Indonesia dalam kondisi pandemi ini. Biasanya di Eropa itu ngantor, sekarang harus buka usaha, berwira swasta. Ini beliau nih. Ini namanya Mas Ama. Mas Ama, apa kabar? Wah, baik-baik ya. Ya, ini saya, setelah sekian lama nggak ketemu ya. Oke, sekian lama nggak ketemu. Sekarang ketemu lagi, pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Ama. Ya, boleh Mas Ama. Oke teman-teman, ini barusan Mas Ama habis olahraga, habis jogging track. Saya temuin ini di taman, belum masuk ke rumah, dan saya ingin tahu pengalaman Mas Ama yang pernah tinggal di Eropa. Katanya pernah kena positif COVID. Sekarang saya ingin tahu pengalaman Mas Ama. Benar Mas Ama ya, pernah? Mas, itu dibuka Mas. Ingin tahu. Iya, halo, Oh iya, siapa nih ya? selamat sore. Nah, itulah Mas Ama yang baru pulang dari Eropa. Beliau bekerja di sana sekitar 30 tahun dan sekarang baru pulang ke Jakarta. Kemarin saya diceritakan Mas Ama pernah positif COVID, Mas. Gimana Mas Ama pengalamannya? Ceritakan boleh ya? Siap, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi pengalaman, khususnya di masa pandemi atau COVID-19 ini. Saya pernah merasakan betapa pahit, sedih, dan sakitnya ketika saya dinyatakan positif COVID, yaitu pada Oktober tahun lalu. Bermula dari adanya acara-acara kerumunan yang saya ikuti. Pada saat itu ada semacam acara perkumpulan masyarakat Indonesia atau ekspat. Namun 2 hari setelah itu saya merasakan badan seperti melayang atau meriang. Sehingga saya memaksakan diri untuk cek ke dokter umum, bukan cek untuk COVID. Setelah dokter umum menyatakan bahwa saya hanya flu biasa, sehingga saya bersyukur bahwa ini hanya flu biasa. Namun setelah 2 malam saya di rumah, panas semakin menggigil dan semakin menggigil sekali. Sehingga hari ketiga saya menemukan badan saya lemas, padahal saya hanya hidup sendiri dan tinggal diri sendiri. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu pada saat itu saya ternyata sudah mengidap COVID. Perasaan yang saya rasakan pada saat itu betul-betul gelap, panas, melayang badan. Mungkin saya tidak berlebihan, seakan-akan saya itu akan diambil nyawanya di tengah malam ketika saya betul-betul sesak nafas. Mungkin itulah salah satu yang dirasakan bagi seseorang yang terkena positif COVID yang paling sangat kritis. Di saat-saat kritis tidak bisa apa-apa, kepada siapa kita minta tolong di tengah malam. Untuk itu pengalaman pahit itu mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Dan mulai saat itu saya tahu bahwa saya itu siapa yang bisa menolong saya.
Demikian pengalaman pahit apa yang saya rasakan ketika sakitnya COVID itu menjalar di badan saya. Maaf kalau boleh tahu, gejala awalnya itu rasanya seperti apa, Mas? Saya pertama merasa demam seperti biasa, lalu badan panas, kepala mulai pusing, lalu penciuman maupun rasa sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Padahal saya saat itu mencoba makan makanan yang rasanya pedas, namun tidak saya rasakan. Masakan yang rasanya manis tidak saya rasakan. Lalu bau-bauan pun seperti minyak angin sudah tidak saya rasakan seperti bau minyak angin. Yang ada terkapar makin lemas, makin lemas, makin lemas. Namun saya percaya diri, bertekad untuk bisa sembuh. Pelan-pelan saya bangun, berjemur diri, apapun makanan yang panas saya makan, alhamdulillah Tuhan mungkin masih memberikan waktu saya untuk mendekatkan diri kepada Dia, kepada Sang Ilahi. Alhamdulillah hari ke-11 saya diberikan kesembuhan. Terima kasih. Itu boleh nanya lagi ya, itu selama itu sendirian Mas, nggak dibantu siapapun Mas? Saya secara prinsip tinggal sendiri, cuman saya mempunyai putri yang tinggal juga di kota Praha, yang seringkali menengok atau mengunjungi saya. Namun putri saya sudah dewasa, dia tidak tinggal lagi bersama saya. Namun pada saat itu saya betul-betul tinggal sendiri di kota Praha. Tapi waktu itu sempat masuk rumah sakit atau nggak dapat tempat di rumah sakit? Saya sempat masuk ke rumah sakit dan dites, hari keempat dinyatakan positif. Hanya rumah sakit menyarankan untuk isolasi di rumah karena dianggap belum begitu fatal. Oke.